bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawaslu sendiri, ada orang atau oknum-oknum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan terpenuhinya ya kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis, dan masif. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, selamat menikmati hari libur, hari Minggu yang cerah ini. Minggu tanggal 18 Februari 2024. Pada hari Minggu kali ini, saya melalui acara kita Wisata Politik minggu ini mengajak sahabat, mari kita jalan-jalan ke Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, melihat pemblokiran jalan lintas Sumatera oleh warga masyarakat setempat akibat ketidakpuasan massa terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terjadi di tempat mereka. Dari sana kita terbang ke Amerika Serikat, Malaysia, melihat situasi pemilu luar negeri. Adik bawah. Kak. Dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian penulisan angka, kemudian dihapus menggunakan alat penghapus tinta dalam kurung tipek. Nah, yang ketiga, lambatnya KPPS Desa Embacang Lama, Embacang Baru Ilir menyerahkan hasil pemilihan di luar kewajaran. Yang keempat, perbedaan hasil dari C1 saksi dan hasil website KPU Kabupaten Musirawas Utara. Melihat apa yang terjadi di Musirawas Utara ini, sahabat BN, membuat kita sangat merisaukan dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terjadi
sangat-sangat terang benderang ini. Mungkin tidak banyak kita yang memperkirakan bahwa akan begini kentara dugaan kecurangan pemilu pada 2024 ini. Sebab sekarang ini kita pemilu di era reformasi. Dan pemilu kita di era reformasi pada tahun 2024 ini bukan pemilu yang pertama, tetapi pemilu yang telah kesekian kalinya. Orang yang biasanya naik kelas, kita boleh dikatakan ini turun kelas. Biasanya makin lama pemilu ini makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Tetapi kelihatannya sekarang, khusus untuk pemilu 2024 ini, makin buruk dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut dugaan kecurangan pemilu terjadi secara sporadis tak hanya pemilu di Indonesia, namun juga di TPS luar negeri. Ferry menegaskan beberapa kasus dugaan kecurangan membuktikan terpenuhinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bagi kami jumlahnya sangat masif terjadi, bahkan tadi dilaporkan oleh teman-teman Migran Care yang tergabung dalam koalisi. Di beberapa kota TPS di Amerika terbukti terjadi kekacauan ya di masing-masing TPS yang ada, terutama penginputan data, dan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran terbuka misalnya di Malaysia di mana masih terjadi orang-orang yang melakukan kampanye dan berupaya mengamankan surat-surat suara. Bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawaslu sendiri, ada orang atau oknum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan terpenuhinya ya, kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis, dan masif. Apa yang disampaikan pakar hukum tata negara Ferry Amsari ini tentu saja ini merupakan keprihatinan bagi kita anak bangsa. Sampai-sampai ke luar negeri, dugaan kecurangan pemilu, dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu ini terjadi. Sahabat BN, kalau seperti ini situasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 ini, agaknya wajar kita merisaukan demokrasi kita ke depan. Dan tentu saja kita masih yakin bahwa masih sangat banyak di negeri ini yang sangat-sangat menginginkan tetap adanya demokrasi. Karena itu, tentu saja kita harus berjuang untuk menegakkan demokrasi. Harus berjuang kita untuk tidak sampai hasil pemilu 2024 ini memunculkan pemimpin yang dilahirkan oleh pemilu curang. Seiring dengan ini, yang cukup merisaukan kita pula, di tengah-tengah kehebohan kita oleh berbagai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi, baik di pileg pemilu legislatif, apalagi di pilpres. Tiba-tiba harga kebutuhan pokok, terutama beras, melonjak, dan beras malah terkesan langka di pasaran. Dan bahkan tidak beras saja, minyak goreng pun naik harganya. Tanda apa ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, lonjakan harga dan kelangkaan beras membuat keresahan bukan hanya pedagang, tetapi juga konsumen merasakan kesulitan untuk mendapatkan beras biasa maupun premium dan membeli harga tinggi. Meskipun volume impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton dan di awal tahun 2024 mencapai 443.500 ton, belum menjamin ketersediaan dan kestabilan harga beras di pasaran.
Prof. Andreas, kalau didatakan ini memang ada data impor tertinggi itu kan dari Thailand ya ke Indonesia, dan di tahun 2024 sendiri kan dari awal tahun sudah sekitar 80% lebih impor ke Indonesia, dan juga tadi stok Bulog sebenarnya masih banyak. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan keterbatasan beras di beberapa retail begitu ya, dengan adanya impor beras yang meningkat, dan juga sebenarnya stok di Bulog ini masih ada begitu? Ya, sekarang kita bicara terkait impor ya. Impor tahun 2023, keputusan impor tahun 2023 totalnya 3,3 juta ton, Mbak. Ya. Dan berapa yang masuk? Yang masuk sampai bulan Desember 2,7 juta ton. Lalu kemudian yang barusan masuk, karena kebetulan beberapa hari yang lalu Mas Arief, Kepala Badan Pangan Nasional, telepon saya juga, menyatakan bahwa sudah ada beras yang keputusan impor 2023 yang masuk ke Januari, sebesar sekitar hampir 500 ribu ton. Sehingga total beras yang masuk dari impor 2023 ada 3,2 juta ton. Dan ini merupakan volume impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Jadi ternyata sahabat BN, impor beras kali ini adalah impor beras terbesar sejak 25 tahun terakhir. Tetapi mari kita lihat tayangan berikut ini tentang harga beras di pasaran. Selamat pagi, Yusuf Septian. Kita akan bertanya kepada Anda bagaimana situasi di Medan dan bagaimana mengenai penjualan beras di pasar yang ada saat ini berada. Ya, selamat pagi, Gemma, Sandi, dan juga pemirsa. Untuk harga kebutuhan bahan pokok terutama beras saat ini di Kota Medan maupun di Deli Serdang, setelah pantauan kami dalam beberapa hari terakhir, memang kondisinya stabil namun cenderung meningkat, seperti di Pasar MNPC di Deli Serdang. Dari pantauan kami untuk harga beras, memang saat ini untuk beras sedang ukuran biasa tuh harganya sudah mencapai 15.500 per kilonya. Sedangkan untuk beras premium ini berkisar antara 16.000 hingga 17.000 rupiah. Namun para pedagang ini mengatakan kondisi kenaikan harga untuk beras terutamanya sudah meningkat sejak awal tahun kemarin dan terus meningkat hingga pertengahan Februari tahun 2024 ini. Nah, memang ini juga sejalur dengan panel harga yang ditampilkan di Bappenas. Untuk harga beras premium ini berkisar antara 17.800 hingga 18.800 rupiah per kilonya, dan untuk harga tertinggi ini bisa mencapai 18.800 rupiah begitu. Lalu untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak dan juga gula di pasar MMTC di Deli Serdang ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana untuk minyak curah dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir itu dijual dengan harga Rp18.000. Memang sebelumnya ada kenaikan yang cukup signifikan untuk harga minyak curah dari harga Rp16.000, saat ini dijual dengan harga rata-rata Rp18.000 per kilonya. Jadi ini sangat-sangat merisaukan kita, sahabat BN. Sudahlah gonjang-ganjing politik yang tidak menentu sekarang ini, diiringi pula dengan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang melonjak. Kalau kita sekarang ini pergi ke pasar-pasar tradisional, atau kita tanyakan kepada ibu-ibu kita yang berbelanja kebutuhan pokok ke pasar, bukan saja beras dan minyak goreng yang naik. Harga cabai, harga bawang, harga gula, dan lain sebagainya melonjak naik. Sahabat BN, tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sampai begini? Beras yang harganya melonjak dan langka di pasaran seperti diberitakan dalam tayangan ini tadi, apakah karena waktu kampanye baru lalu atau sejak sebelum kampanye sampai waktu kampanye begitu banyak beras yang keluar diberikan kepada masyarakat melalui bansos atau bagaimana? Dan apakah sekarang ini harga ini melonjak karena pemberian bansos kepada rakyat yang 10 kg per keluarga itu sudah habis mereka konsumsi atau bagaimana? Sahabat BN, rakyat sekarang tentu berharap agar dugaan kecurangan
pemilu ini secepatnya bisa dituntaskan. Dan kita tentu berharap agar jangan sampai situasi politik pemilu yang sedang hingar-bingar ini berlarut-larut sehingga nanti berujung kepada persoalan ekonomi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.